Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Satriawan dengan NIM 1011910040 dari Prodi Manajemen Angkatan 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, terkait tugas UAS SORP yang diberikan oleh Bapak Gatot. Yaitu untuk yang pertama, saya menjawab nomor 1, saya menjawab benar. Nomor 2, saya menjawab benar. Nomor 3, saya menjawab benar. Nah, untuk soal nomor 4, yaitu yang A itu biaya penimbunan barang atau cost of collecting the product, yaitu dinotasikan sebagai CO, merupakan kerugian perusahaan dari setiap unit yang tidak terjual dan di akhir musim penjualan. Untuk yang B yaitu biaya kerugian kekurangan persediaan, cost of underestimating the product, dinotasikan sebagai CU, merupakan kerugian perusahaan di setiap kehilangan penjualan dikarenakan tidak tersedia penjualan. Nah, untuk yang 4B yaitu tingkat layanan pelanggan atau CSL adalah istilah yang digunakan dalam manajemen rantai pasokan yang mengacu pada persentase pesanan yang oleh perusahaan dari inventarisnya, yang mengacu pada persentase pesanan yang diperoleh oleh perusahaan pada inventarisnya sebagai ukuran seberapa baik perusahaan mampu memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Kemudian CSL ditingkatkan untuk ketersediaan produk, yakni untuk permintaan pelanggan. Biaya rantai pasokan memerlukan persediaan besar, oleh karena itu rantai pasokan harus mencapai keseimbangan angka antara persediaan dan biaya persediaan. Sedangkan CSL adalah untuk mengatasi permintaan dadakan atau musiman. Nah, untuk 5A yaitu yang pertama ada prosesnya rusak. Yang kedua ada meremehkan biaya koordinasi. Yang ketiga mengurangi kontak pelanggan atau pemasok. Yang keempat hilangnya kemauan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga. Yang kelima ada kebobotan data dan informasi sensitif. Yang keenam ada kontak yang tidak efektif. Yang ketujuh ada kehilangan visibilitas rantai pasokan. Yang ke-8 dampak reputasi negatif. Nah, untuk 5B yaitu tersedia beberapa negosiasi terhadap resiko-resiko tersebut, yaitu yang pertama ada efisien atau menerima resiko. Yang kedua avoidance, yaitu menghindari resiko tersebut. Yang ketiga ada limited, yaitu meminimalisir dampak resiko. Yang keempat ada transformance, yaitu membagi dampak resiko dari pihak ketiga. Kemudian ada 6A yaitu CRM, yaitu proses yang fokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customernya, di mana terdapat proses marketing, proses penjualan, proses manajemen pemasaran, dan proses call sharing center. Kemudian ada ISCM, yaitu proses yang fokus pada operasi internal dalam perusahaan, di mana terdapat proses strategy planning, demand planning, supply planning, fulfillment, dan field service. Kemudian ada SRM, yaitu proses yang fokus pada interaksi upstreaming antara perusahaan dengan supplier. Kemudian ada TMF, yaitu proses yang dalamnya terdapat integrasi ERP, sistem informasi software. 6B yaitu TMF sangat penting untuk berfungsi ketiganya proses, yaitu makro, yaitu CRM, ISCM, SRM, dan untuk proses komunikasi antara satu dengan yang lain yang sangat penting untuk proses makna makro, karena kita dapat meningkatkan secara keseluruhan mulai dari upstreaming hingga downstreaming. Kemudian ada 7A yaitu EOQ sama dengan 2 dikali D dikali S sama dengan HC sama dengan 2 dikali 1.400.000 per 59.000 dikali 0,05, hasilnya 8.400.000 per 200.950, hasilnya
2,8 juta 2.874.474.570. Kemudian key-nya yaitu 53 titik 361.57. Itu jumlah pesanan, kemudian dibulatkan menjadi 53,3061 unit. Yang B yaitu frekuensi pesanan, yaitu R per key sama dengan 1.400 per 53,361 sama dengan 26,2 kali. Untuk yang ke-8 yaitu ada yang A ada Savetis inventory, peroleh ada D-nya yaitu 2.500, kemudian deltanya A2, kemudian S5-nya itu 60% yang dibulatkan menjadi 0,6. Jawabnya yaitu S sama dengan D dikali 2 ditambah 5S, S5 di dalam kurung D dikali 2 dalam tutup sama dengan 2.500 dikali 2 ditambah 0,6 dalam kurung 2 dikali 500 dikali 2 sama dengan 5.000 ditambah 0,06 sama dengan 5.000 dalam kurung 5.000 sama dengan 5.000 ditambah 3.000 sama dengan 8.000. Kemudian untuk yang B yaitu cycle inventory-nya yaitu Q per 2 sama dengan 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Yang C yaitu average inventory-nya yaitu C1 ditambah S2 yaitu 5.000 ditambah 8.000 sama dengan 13.000. Untuk average flow time-nya yaitu AS sama dengan throughput sama dengan 1.300 per 2.500 sama dengan 5,2 weeks. Sekian dari penjelasan UAS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.